Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du, Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas semua karunia nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Wabil khusus Allah masih sayang kepada kita sehingga Allah masih kasih kita izin, kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan. Baru saja kita bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Kita sangat berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketaatan kita ini diistiqomahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala sampai Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita baru saja menyelesaikan ibadah Ramadan kita, masih di suasana Syawal kita ini. Tentang pertanyaan-pertanyaan tentang ibadah Ramadan kita itu apakah diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Ternyata memang para ulama itu sepakat sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di kitab beliau Lataiful Ma'arif ya, halaman 388. Kata beliau, fa innallaha idza taqabbala amala 'abdin, sesungguhnya Allah jika menerima amalan seorang hamba, tawaffaqahu li amalin salihin ba'dahu, maka Allah akan memberikan taufik. Taufik itu ya kemampuan ya, untuk bisa melakukan amal soleh setelahnya. Jadi ciri amal Ramadan kita kemarin diterima atau kagak oleh Allah tabaraka wa taala tergantung hari ini. Kalau Ramadan kemarin kita rajin sholat berjamaah, apakah setelah Ramadan kita masih istiqomah sholat berjamaah kita? Kalau masih istiqomah, itu tandanya insyaallah ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi kalau ibadah-ibadah Ramadan kita kemarin baca Quran, sholat berjamaah, sedekah kita itu dilanjutkan, Allah kasih kita kemampuan untuk bisa melanjutkan amal soleh di bulan Ramadan itu. Setelah Ramadan kita lanjutkan dengan melakukan amal soleh seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu tanda bahwa Ramadan kita, amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Tapi kalau enggak, ya berarti introspeksi diri kita ya mungkin juga ada sesuatu yang kita nggak tahu. Makanya ya berusahalah untuk kita banyakin doa kepada Allah tabaraka wa taala. Di antaranya doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya
Ya Allah, bantu saya, tolong saya untuk selalu ingat kepadamu, ya, bersyukur kepadamu, dan melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah kepadamu. Jadi minta doa itu terus minta sama Allah, karena ya nggak ada lagi lain, cuma minta doa kita minta doa sama Allah, minta sama Allah dengan doa. Dan doa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu doa itu apa kata Nabi, la turaddu salasatun, ya. Jadi ada doa yang enggak ditolak, ada 3 doa yang enggak ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Dan di antaranya adalah doa orang yang berpuasa kemarin, ya. Orang yang berpuasa kemarin. Makanya kalau doa-doa kita di bulan Ramadan kemarin, ya kita rajin berdoa, ya, insya Allah akan dikabulkan dengan melalui 3 cara sebagaimana yang Nabi sudah sampaikan. Langsung dikabulkan, mintanya A dikasih sama Allah, diganti, ya, dengan yang lain, mintanya A dikasih B sama Allah, atau kita mintanya dapat kerjaan, kita mintanya dapat apa misalnya, ternyata kita dihindarkan dari bahaya. Nah, itu bisa jadi doa kita dikabul sama Allah, atau disimpan nanti pada hari kiamat baru dikabulkan doa kita. Jadi jangan pernah malas untuk berdoa, ya, jangan pernah putus asa untuk berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun masih bulan Syawal, ya, tapi saya pengen masuk ke adab nih. Masih kita ngebuka apa namanya, kitab tentang adab, ya, tentang etika, yang pengen kita sama-sama bahas di sini tentang kurban. Karena kalau udah habis Ramadan gini, pikirannya langsung ke kurban. Kemarin aja di Al Mustaqim kemarin acara subuh putih, ya, Ustaz Amin Karim udah ngomongin kurban. Besok motong gimana segala macam, udah ngomongin kurban, ya. Karena memang waktunya memang sebentar lagi, ya, habis Syawal, Dzulqa'dah. Habis Dzulqa'dah ya udah tuh udah siap-siap untuk, ya, untuk apa namanya, pelaksanaan kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu etikanya bagaimana? Adabnya bagaimana untuk melaksanakan ibadah kurban? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya ini kita siap-siap, ya, siap-siap kita menyongsong ibadah kurban dengan memenuhi adab-adabnya. Yang pertama tentu adalah ikhlas karena Allah, niatin karena Allah. Saya kemarin dapat chat dari di grup keluarga, ya. Itu kalau kita sholat duha itu kan kebanyakan, maaf ya, kalau orang sholat duha ngarepinnya apa, Pak Anwari? Rezeki. Ya, benar. Sholat duha yang ada di pikiran biar rezekinya lancar, rezekinya murah, biar apa namanya, ngucur terus rezekinya, kan gitu ya. Jadi duha itu rezeki, ya. Begitu juga dengan tahajud. Kadang-kadang kita tahajud juga niatnya sholat tahajud supaya, ya, biar sukses, ya. Kadang-kadang, waduh, besok mau ada proyek nih, gimana nih biar supaya goal deh, tahajud semalam, 2 malam, 3 malam terus tahajud. Setelah goal, ya, sukses, nggak tahajud lagi. Jadi tahajud cuma ngarepin supaya masalahnya sukses, gitu loh, ya. Apa yang dicita-citakan sukses. Nah, kalau kita ibadah ngarepin yang seperti itu tandanya kagak ikhlas, itu berarti belum ikhlas. Di situ ada dikisahkan tentang sahabat Nabi yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari.
Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat Nabi yang boleh dikatakan paling miskin ya Pak Lari. Paling miskin Bapak Ibu. Ya paling miskin. Padahal ibadahnya, sholat duhanya, ya nggak ada apa-apanya kita sama dia. Sholat tahajudnya nggak ada apa-apanya kita sama dia. Ya luar biasa. Sahabat-sahabat Nabi itu, Allahu Akbar, yang namanya ibadahnya itu loh, subhanallah. Tapi kenapa kok Abu Dzar Al-Ghifari nggak dikasih kekayaan seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan misalnya kan gitu ya. Bahkan sampai di akhir hayatnya Abdurrahman bin Abu Dzar Al-Ghifari itu nggak punya kain kafan. Mau meninggal aja nggak punya kain kafan. Istrinya sampai bingung itu. Dan Abu Dzar Al-Ghifari sampai mengatakan, ya Allah, ya nggak usah bingung, ya karena takdir ini sudah Allah yang atur. Ya. Maka ternyata pada saat Abu Dzar Al-Ghifari menunggu senapas yang terakhirnya, itu datang sahabat Abdullah bin Mas'ud bersama sahabat-sahabat yang lain, diutus oleh Rasulullah SAW bawain kain kafan buat Abu Dzar Al-Ghifari. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu kita sholat duhanya kalau nggak ngarepin rezeki apa dong? Ya ikhlasin karena Allah tabaraka wa taala. Ya, karena Nabi nyuruh sholat duha, ya udah kerjain sholat duha. Atau kalau pengen ngarepin, ya karena Nabi mengatakan 2 rakaat sholat duha itu cukup untuk sebagai sedekah 360 persendian kita. Ya udah niatin aja kayak gitu juga apa-apa, bersedekah. Jadi sholat duha pengen bersedekah kepada diri kita yang terdiri dari 360 persendian. Udah cukup dengan 2 rakaat. Ya. Bahkan dalam beberapa riwayat dinyatakan bahwa sebenarnya doa-doa sholat duha yang maaf ya kebanyakan tentang minta rizki dan segala macam, sebenarnya harusnya lebih banyakin istighfar Bapak Ibu. Jadi selesai sholat duha banyakin istighfar, banyakin minta ampun sama Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahajud begitu juga. Ya, jadi tahajud niatnya bukan karena pengen kita supaya sukses nih, urusan ini urusan gitu ya. Niatin ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, karena Nabi nyuruh kita untuk tahajud di Ramadan, kita qiyamul lail walaupun dikerjakan habis isya, lanjutin setelah Ramadan ya minimal 2 rakaat kayak gitu ya sebelum sholat subuh. Jadi sebelum adzan subuh 2 rakaat aja minimal 2 rakaat aja udah qiyamul lail namanya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu juga dengan ibadah kurban, ikhlas, harus diniatkan ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, bukan karena ini itu, bukan karena pengen disebut namanya dan segala macam, enggak ya. Kalau kita itu motong disebut kurban untuk ini segala macam, itu dalam rangka syiar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu juga adab etika dalam melaksanakan ibadah kurban. Kalau kita udah niat untuk berkurban, maka nanti masuk bulan Dzulhijjah atau masuk bulan haji tanggal 1 Dzulhijjah, masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka kita adabnya adalah nggak boleh motong rambut, nggak boleh motong bulu badan, nggak boleh motong kuku ya. Jadi itu, jadi niatnya gitu Bapak Ibu. Jadi kalau udah niat pengen kurban, masuk tanggal 1 Dzulhijjah, makanya sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah udah motong rambut, motong kuku gitu ya. Ya, jadi adabnya seperti itu ya, adabnya seperti itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, jika memasuki tanggal 10 dan salah satu dari kalian ingin berkurban, maka hendaklah dia tidak memotong rambutnya, tidak juga sesuatu dari tubuhnya ya.
termasuk juga ya pokoknya nggak boleh ada di tubuh kita yang dikurang-kurangin, yang dipotong-potong nggak boleh ya. Seperti itulah gambarannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, etika berkurban lagi di sini ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, ada di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik ya, ada juga di Musnad Imam Ahmad, Sunan Abu Daud ya, An-Nasa'i, At-Tirmidzi. Hadis ini hasan sahih ya. Nabi SAW bersabda, ada empat cacat yang tidak boleh untuk berkurban karenanya. Yang jelas buta sebelah matanya, yang jelas sakitnya, yang jelas pincangnya, dan yang kurus tidak bersumsum. Nah, jadi ini 4 ya. Ada 4 nih binatang, adabnya nggak boleh kita berkurban dengan yang seperti ini. Yang pertama, buta sebelah, picek ya. Jadi kalau beli kambing ya, jangan sampai dapat yang picek ya. Kalau misalnya dia sakit mata, tadinya matanya ngeliat nggak sakit mata, kita beli cakep, giliran dipotong ternyata belekan sebelah, akhirnya matanya jadi begini kan, bukan dipicek sebenarnya karena sakit tuh ya. Nah kalau yang seperti itu bagaimana? Untuk menjaga kehati-hatian lebih baik dituker ya, minta sama si pedagang. Makanya kalau beli hewan kurban, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung ke kandangnya, pilih yang sehat ya. Kalau nanti pada saatnya dianterin, dibawa ke mau dipotong ternyata sakit misalnya kan gitu ya, ada yang cacat misalnya, ya protes, balikin lagi. Dan pedagang-pedagang hewan kurban itu setahu saya itu mereka mematuhi itu ya, dan mereka sangat menjaga itu ya. Sangat menjaga itu. Selama ini ya kalau terjadi hal-hal seperti itu ya benar diganti ya, diganti dengan yang sehat, yang baik, yang nggak sakit ya. Termasuk yang pincang. Pincang ini juga kalau misalnya pincangnya kan ada tuh turun dari, kalau sapi biasanya kan turun dari apa namanya itu, mobil truk kan gitu. Kalau mobil itu masih mending, truk kadang-kadang terus gubrak gitu ya, tiba-tiba ya keselio apa bagaimana gitu. Nah, ini masih ditolerir ya, istilahnya kalau misalnya masih bisa diurut segala macam, masih bukan termasuk cacat ya, bukan termasuk cacat pincang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu juga nah ini yang jarang dilakukan ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW berkurban dengan 2 domba gibas ya, yang berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Nabi berkurban dengan 2 domba gibas ya, gibas itu. Kalau di Indonesia mungkin domba namanya ya. Di sana gibas. Warnanya putih kehitam-hitaman, bertanduk. Rasulullah SAW memotongnya dengan tangannya. Beliau membaca basmalah dan takbir. Beliau meletakkan salah satu kakinya di atas belikat keduanya. Jadi adabnya, etikanya, orang kalau berkurban ya seperti Rasulullah, motong sendiri. Kalau bisa kalau bisa. Di sini kita ada 1-2 orang yang pernah itu ya, tapi yang setiap tahun itu
ada tuh ya, dia motong sendiri, kambingnya dipotong sendiri ya, dipotong sendiri, dia apa pakai golok. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau nggak bisa motong jangan ya, taruh gorok-gorok lagi kan gitu, nggak boleh. Pisaunya harus tajam, taruhlah misal pakai apa namanya, goloknya golok kita tajam nih kan gitu ya. Tapi karena kagak bisa ya, nggak bisa teknik memotongnya, kagak bisa ya, gorok-gorok sama dia, waktu bahaya, nggak boleh ya. Kalau memang nggak bisa ya udah nggak usah, adabnya memang motong sendiri. Tapi kalau kagak bisa jangan dipaksain. Sunnah Pak Ustadz, iya sunnah sih memang. Tapi kalau nyeksa tuh binatang kurbannya sendiri kan, masya Allah ya, malah jadi merusak sunnah jadi kan gitu. Lebih baik nggak usah deh ya, lebih baik jangan motong kalau memang nggak bisa motong atau nggak biasa motong ya. Termasuk saya aja kalau dulu masih berani motong boro-boro motong kambing, motong ayam suruh dulu berani. Tapi sekarang suruh motong ayamnya saya takut. Ya Allah, padahal dulu berani. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyembelih hewan kurban setelah salat Idul Adha. Orang yang menyembelihnya sebelum salat, maka daging sembelihannya bukan daging kurban, dan dia harus menggantinya dengan hewan kurban yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memotong hewan kurban sebelum salat, maka sesungguhnya dia menyembelihnya untuk dirinya sendiri. Sedangkan orang yang memotongnya setelah salat, maka ibadah kurbannya telah sempurna dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wah, nyuri setar. Potong duluan, belum salat udah motong, nggak boleh ya, percuma. Jadi nggak dapat ibadah kurban. Sunnahnya adalah sholat dulu. Makanya kalau sholat Idul Adha pagi-pagi dipagiin, beda sama sholat Idul Fitri. Kalau Idul Fitri disiang-siangin supaya ngasih kesempatan saudara-saudara kita yang mungkin lupa belum bayar zakat fitrah ya, lagi Allahu Akbar, gue udah bayar zakat fitrah tapi belum, belum, buru-buru kan gitu ya. Nah itu makanya dilama-lamain dikit, ya, ngasih kesempatan. Masalahnya kalau khotib udah naik ke atas mimbar ya udah zakat fitrahnya gugur udah ya, jadi sedekah biasa. Tapi kalau Idul Adha diburu-buruin, cepet-cepetin, pagi-pagiin ya, sholatnya lebih diawalin. Kenapa? Karena setelah sholat ada kerjaan, ada gawean, yaitu motong hewan kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi jangan sampai kita memotong hewan kurban sebelum sholat ya, karena nggak jadi pahala apa-apa, nggak jadi pahala kurban. Kalau pengen jadi pahala kurban, lakukan penyembelihan setelah sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan etika berkurban ini juga diantaranya harus memperhatikan tata cara menyembelih kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti cara menyembelih unta dalam keadaan berdiri dengan kaki kiri depan diikat, sedangkan sapi dan domba dalam keadaan dibaringkan. Ya, mata pisau ditajamkan, membaca basmalah, membaca takbir basmalah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Allah nggak pakai ar-rahman ar-rahim, bismillahi Allahu akbar, sampai bismillahi doang, jangan bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahman ar-rahim ini jangan dipakai. Ya, jadi jangan basmalah di sini maksudnya cuma bismillahi Allahu akbar ya. Dan etikanya juga jangan sampai pisaunya itu diliatin kepada si hewan ya, makanya kita kalau alhamdulillah kita udah berapa tahun ini, kalau Idul Adha itu sapinya
tutup matanya ya, supaya dia nggak ngelihat ya, nggak ngelihat apa, nggak ngelihat ya teman-temannya disembelih ya gitu. Sebenarnya termasuk kambing ya, makanya kambing itu kan kita potong agak lebih dalam sini ya, jadi biar supaya juga nggak kelihatan. Memang sebenarnya disembunyikan Bapak Ibu ya, karena binatang ini kan juga ya sama kayak kita ya, makhluk Allah, dia juga ada itunya ya, Pak Anwari, ada apa namanya ya, nggak ada apa namanya sih namanya, rasa ya, Pak Hadi, ada rasa. Makanya coba perhatiin nih, suka ada apa binatang kambing atau sapi pada saat disembelih mengeluarkan air mata. Dia nyesel? Enggak Bapak Ibu, enggak nyesel. Itu bisa jadi air mata kebahagiaan karena Allah memilihnya untuk dijadikan hewan kurban. Oh, subhanallah. Ya, karena nggak semua sapi, nggak semua kambing terpilih untuk dipotong sebagai kurban gitu loh. Nah, dia terpilih tuh, subhanallah. Makanya bisa jadi tuh air matanya adalah air mata kebahagiaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya tidak menyembelihnya di depan teman-temannya ya. Nah ini alhamdulillah kita di Al-Furqan sudah semakin baik ya, sudah semakin baik, dan insya Allah tahun ini juga nanti yang sapi masih dieksekusi oleh Ustadz Amin Karim nanti ya, dan apa namanya ya, kepengennya sih tahun ini kita bisa motongnya di tanah yang kita mau bebasin, kepengen gitu ya. Tapi kayaknya belum bisa ya. Misalnya kalau di sana, kalau di jalanan ini apa namanya ya, begitu deh ya, kurang apa? Iya, kurang leluasa gitu loh, kurang leluasa. Kalau punya lahan sendiri kan enak, bikin apa namanya itu gali ya, galian, jadi apa namanya darah, kotoran segala macam itu di apa namanya ditimbun ya, apa namanya ada lubang gitu ya, ada septic tank. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini karena darurat, mudah-mudahan insyaallah kita bisa menyelesaikan apa iya, kalau apa namanya, kalau kambing itu udah kupak ya. Apa sih kupak tuh Pak? Giginya udah ganti ya. Itu emang harus yang tua, nggak boleh anak-anak kan gitu. Wah, anak-anak bahaya itu, masa anak kambing udah kupak itu artinya sudah ganti gigi. Kalau dipakai umur biasanya setahun ya. Kalau kambing ya berapa? Setahun setengah ya? Udah ganti gigi Pak ya? Kurang lebih seperti itu ya. Nah kalau sapi itu saya kurang tahu juga kalau sapi itu ya. Ya insya Allah pedagang-pedagang hewan kurban baik sapi maupun kambing, mereka sudah paham ya, mereka sudah paham nggak akan menjual hewan kurban yang tidak memenuhi syarat ya. Kadang-kadang kita beli kambing kecil banget, anak kambing padahal udah tua, bisa jadi ya. Kecil tuh kambing tapi udah tua. Ya kayak kita aja. Hah? Ya insya Allah lah apa namanya, pedagang-pedagang hewan kurban itu mereka yang dijual, yang dijajakan itu adalah hewan-hewan kurban yang sudah memenuhi syarat ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah pengen masuk waktu Isya, saya pengen tutup dengan apa ini, saya ngantongin apa, saya pengen bacain tentang hadis qudsi ya. Ini hadisnya ya, hadis qudsi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ya radhiyallahu anhu. Saya bacakan ini hadisnya.
Ya ibadi, wahai hambaku. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu Nabi yang ngucapin, tapi ini firman Allah, wahyu Allah. Cuma Nabi yang ngucapin. Beda dengan Quran, ya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malakum uhsiha bilakum. Setiap amal perbuatanmu aku kumpulkan dan diperhitungkan untuk kamu. Summa uwaffikum iyyaha. Kemudian akan aku kembalikan, aku timpakan kepadamu. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka siapa saja yang mengalami atau mendapatkan kesenangan, ketenangan, falyahmadillah, maka pujilah Allah tabaraka wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik, dan siapa saja yang mengalami kebalikannya, ya, setelah dia beribadah malah sengsara, menderita gitu, ya, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah menyalahkan Allah atau orang lain, tetapi salahkanlah diri sendiri. Ya, saya pengen tutup dengan ini. Kenapa? Karena gini, ini saya perhatiin ada beberapa jemaah-jemaah kita ini, ya, apa namanya, itu dia tadi, ibadahnya itu apa namanya, enggak, kalau orang Betawi bilang enggak jejak. Tahu nggak jejak tuh? Gimana sih nggak jejak tuh? Tahu nggak apa-apa? Tahu nggak? Jejak itu gimana ya? Ya begitu, apa, anggot-anggotan gitu ya. Jadi, hah? Ntar datang, ntar kagak. Terus angin-anginan ya, angin-angin. Masuk angin beneran ntar. Jadi nggak jejak gitu loh, ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, nggak usah yang lain-lain deh. Contohnya salat berjemaah aja misalnya. Salat berjemaah kita apa namanya, kita jejekin tuh, kita apa namanya, kita ladenin, kita lakukan dengan senang hati, dengan mengharapkan ridhonya Allah tabaraka wa taala. Terus kita lakukan itu, kita lakukan salat berjemaah karena memang Nabi nyuruh kita salat berjemaah, ya, dan Allah sayang cinta kepada hamba-hambanya yang salatnya berjamaah. Kita lakuin itu, terus kita lakuin, ya. Setelah kita lakukan itu, nanti apa yang terjadi pada diri kita serahin aja sama Allah, ya. Adalah pasti, ya, apa namanya, efeknya, ya. Ada efeknya Bapak Ibu, ya. Saya berapa kali didatangin sama, ya, apa ya, bukan orang-orang sini sih, ya. Saya bilang gini, kamu ini saya perhatiin datang sakit, datang ketabrak, yang begini, yang begitu segala macam, ya. Minta bantuan, maksudnya minta bantuan begini segala macam. Saya perhatiin, maaf ya, kamu ini sepertinya sholatnya masih belum, maaf, masih belum benar, ya. Sekali saya perhatikan kamu, adzan berkumandang, setelah saya kasih gitu ya, pas adzan berkumandang, saya pikir ke masjid sholat berjamaah, nggak tahunya saya lihat kagak ada orangnya. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini jadi pelajaran buat kita. Hadis ini, hadis qudsi ini Bapak Ibu, ya, jadi pelajaran buat kita bahwa Allah itu, ya, Allah itu akan memperbaiki hidup kita kalau kita mau memperbaiki ibadah kita kepada Allah, khususnya salat, ya. Kalau misalnya hidup kita begini begitu, banyak masalah ini dan segala macam gitu, ya artinya berarti masih ada yang salah dengan salat kita. Makanya perbaiki salat kita, perbaiki salat kita, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Perbaiki salat kita,
Allah akan perbaiki hidup kita, insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini aja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari sama-sama kita tutup majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang yang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.